Anak-anak menjadi korban paling banyak dalam kecelakaan truk kontainer di depan SD Negeri Bekasi Kota pada Rabu pagi. Para korban dibawa ke Rumah Sakit Ananda dan RSUD Bekasi. Orang tua korban bercerita anak mereka meminta pindah sekolah karena trauma akibat kejadian itu. Baju olahraga full darah semua. Pas saya masuk ke kolong kontainer, saya teriak-teriak, parah, gak ada. Ya kan saya ngelihat posisi motor yang itu udah begitu, pikiran saya udah yang enggak lah gitu kan. Waduh nggak ada. Ternyata anak saya dengar dengar saya manggil ayah, tapi saya nggak dengar, posisi itu rame. Ya anak saya jawab, ayah, aku dengar kok suara ayah, ngapa ayah nggak marahin aku. Farel, siswa SD Negeri 2 Bekasi Kota, Jawa Barat ini merupakan salah satu korban kecelakaan truk kontainer pada Rabu pagi di Jalan Sultan Agung, Bekasi Kota. Farel merupakan satu dari 7 anak yang masih dirawat di Rumah Sakit Ananda. Farel seringkali meringis kesakitan setiap kali sakit di kakinya muncul. Ya, akibat kecelakaan itu, Farel menderita patah tulang pada bagian kaki kanannya. Menurut keterangan orang tua, Farel dan temannya saat itu baru keluar dari sekolah dan sedang menunggu untuk dijemput pulang. Ayah Farel, Andi Fikriadi, yang hendak menjemput anaknya menceritakan, meski telah mencari-cari Farel di lokasi kejadian, namun dirinya baru bertemu dengan sang buah hati di rumah sakit. Kepada orang tuanya, Farel bercerita saat itu dirinya diselamatkan oleh pengemudi ojek online ke Rumah Sakit Ananda yang berjarak sekitar 600 meter dari lokasi kejadian. Orang tua Farel mengatakan pasca kejadian anaknya mengalami trauma dan meminta untuk pindah sekolah. Tadi udah bilang saya mau pindah ya sekolah karena apa? Dia ngeliat jelas. Jadi yang waktu pas kejadian sadar, yang masih kejadian itu dia sadar, masih ngerasa kesakitan, kakinya ngeri. Farel tidak sendiri di ruangan Sakura ini. Dia dirawat bersama 2 siswa SD lainnya. Rata-rata korban anak mengalami patah tulang pada kaki. Namun korban lain, Maulana, mengalami luka pada bagian wajah. Entah karena efek trauma pasca kejadian, sesekali Maulana terlihat terkejut dan menangis setiap kali mendengar suara yang agak nyari. Selain 7 pasien anak, Rumah Sakit Ananda juga merawat 2 orang dewasa, salah satunya Rojali. Rojali merupakan sopir mobil box yang terekam kamera sempat melambatkan mobilnya di sekitar kejadian untuk menyaksikan kejadian, sebelum akhirnya tower layanan jaringan di area itu menimpa mobil boxnya. Rojali berhasil selamat dari maut, namun kenek mobil box itu meninggal dunia. Rojali harus menjalani operasi mata karena pecahan kaca. Manajer Humas Rumah Sakit Ananda menyatakan total ada 23 korban yang sempat dilarikan ke RS Ananda pada Rabu siang. Hingga Kamis siang, 3 pasien di Ananda dinyatakan meninggal, 9 masih menjalani perawatan dan 11 diantaranya sudah pulang. Luka ringan gitu. Jadi mereka boleh pulang. Yang dirawat itu karena mereka harus diobservasi, ada 4 lainnya itu harus dilakukan tindakan operasi. Terkait biaya pengobatan, berdasarkan keterangan keluarga korban, biaya rumah sakit sebagiannya akan ditanggung Jasara Harja, yakni sebesar 20 juta rupiah. Sementara untuk sisa biayanya belum diketahui apakah akan ditanggung keluarga atau dilimpahkan ke BPJS. Selain santunan, pihak keluarga berharap pemerintah Kota Bekasi dapat mengevaluasi keamanan di sekitar area sekolah. Menanggapi hal ini, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang mengunjungi korban pada Kamis siang menyerahkan evaluasi keamanan ini ke PLT Wali Kota Kota Bekasi, Tri Adianto Cahyono. Ya, pasti itu dilakukan khususnya sekolah-sekolah yang nempel di jalan besar ya. Kalau sekolah di daerah komplek relatif kan resiko lebih kecil. Tapi kalau di jalan-jalan besar seperti ini, akan kejadiannya saat jam istirahat, anak-anak jajan di luar dan sebagainya. Nanti tentu Pak Tri yang akan melakukan respon. Terima kasih. Selain ke Rumah Sakit Ananda, korban kecelakaan juga dibawa ke RSUD Bekasi. Dari 11 orang yang dibawa ke RSUD Bekasi, 7 diantaranya meninggal dunia. Suci Bancin, Evan Askam, Bekasi, Jawa Barat.